Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Yuti Kusumawardani dengan 3 NPM terakhir 176 dari kelas 6C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imam MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan salah satu aplikasi atau software untuk mengerjakan soal matematika. Di sini saya menggunakan aplikasi Maple. Oke, baik. Yang pertama, kita harus punya aplikasi Maple-nya dulu ya. Di sini saya menggunakan Maple 13. Kita langsung saja buka aplikasinya. Untuk memberikan komentar atau keterangan dalam program digunakan tanda pagar setelah tanda semikolon ya. Jadi kalau kita hanya ingin menuliskan komentar atau kalimat itu kita menggunakan tanda pagar ya. Di sini ada aturan penulisan matematika pada Maple. Di sini jika biasanya kita menulisnya seperti ini, pada Maple kita menulisnya seperti ini. Beberapa perintah di dalam Maple diantaranya eval untuk menghitung dalam bentuk pecahan desimal, expand untuk menunjukkan penguraian perkalian aljabar, simplify untuk menyederhanakan, vektor untuk memfaktorkan, solve untuk memberikan solusi, fsolve untuk memberikan solusi numerik, subs untuk memasukkan nilai tertentu pada suatu variabel. Di sini ada contoh faktor dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 adalah, kita coba cari ya, kita tulis dulu. Kita ingin menuliskan tanda komentar, berarti kita pakai tanda pagar. Faktor 20 x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 12 adalah, kita pangkatnya pakai ini ya. Kalau biasanya bentuknya seperti ini kan, kita dalam Maple menulisnya seperti ini. Di sini dia tidak memberikan jawaban karena kita hanya berkomentar tulis katanya. Selanjutnya kita cari seperti faktor buka kurung x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 12 berapa? Nah, di sini ada jawabannya. Jadi, faktor dari x kuadrat min x kurang 12 adalah x ditambah 3 dikalikan dengan x kurang 4. Selanjutnya ada integral. Mendefinisikan integral dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur yang ada pada pelet atau menuliskannya secara manual. Mendefinisikan integral dengan pelet dapat dimulai dengan mencari item expression. Nah, ini expression. Di sini ada juga fungsi-fungsinya. Di sini juga ada pangkatan, pembagian, penjumlahan, pengurangan tanpa tulis manual ya. Nah, dalam simbol ini huruf F itu dapat diganti dengan ekspresi atau fungsi yang akan ditanyakan, sedangkan X-nya itu dapat disesuaikan terhadap variabel apa sebuah ekspresi atau fungsi tersebut diintegralkan. Sama halnya dengan yang satunya, hanya saja yang ini A dan B itu dapat diganti dengan interval atau selang dari X. Nah, di sini juga ada perintah-perintah secara manualnya seperti ini. Kita langsung saja ke contohnya ya. Contohnya, tentukan integral tentu dari ekspresi berikut ini terhadap X. Ini fungsinya, ekspresinya dengan interval X-nya itu 2, 5. Kita tulis, apa mengomentar, kita tulis sini dia tidak otomatis menjawab ya, karena kita hanya ingin menuliskan komentar atau kalimat. Kita coba pakai expression dulu nih, yang ini ya. Intervalnya kita tulis A-nya 2, B-nya 5, fungsinya X dikali akar X pangkat 2 dikurangi 4 terhadap X. Seperti ini jawabannya.
ini ya. Selanjutnya kita coba cara manual. Cara manualnya yang pertama itu kita tulis fungsinya dulu. Fungsinya yaitu x dikali, kita bisa pakai ini atau ketik manual. Ketik manualnya seperti ini, buka kurung x pangkat 2 dikurangi 4 tutup kurung. Nah, dia kan otomatis menjawab ya, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita tulis in buka kurung fungsinya yang tadi, koma, kita tulis intervalnya. Intervalnya itu kita tulis x sama dengan 2 titik 5. Tutup kurung. Nah, sama ya jawabannya, baik secara manual atau menggunakan ekspresi yang ada di sini, itu nilainya sama. Soal yang kedua, tentukan integral tak tentu dari fungsi berikut ini. Kita coba pakai expression di sini. Fungsinya kita tulis x dikalikan dengan cos x pangkat 2 itu kurang. Jawabannya 1/2 sin x pangkat 2. Kita coba lagi pakai secara manual. Kita tulis fungsinya. Selanjutnya sama, kita tulis in buka kurung terus yang tadi kita tulis koma, karena ini tidak ada intervalnya, jadi kita tulis terhadap apanya, yaitu terhadap x. Nah, sama ya jawabannya 1/2 sin x pangkat 2. Untuk selanjutnya ada limit. Perintah maple yang digunakan untuk menentukan limit dari suatu fungsi untuk mendekati suatu nilai tertentu adalah limit f, x-nya mendekati apa. Telah diketahui bahwa suatu fungsi memiliki limit jika memiliki limit kiri dan limit kanan yang sama. Di dalam maple, perintah yang digunakan untuk menentukan limit kiri adalah sebagai berikut nih. Sedangkan perintah digunakan untuk limit kanan adalah seperti ini. Di dalam maple, tanpa menentukan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi, dapat juga langsung ditentukan suatu fungsi itu memiliki limit atau tidak. Jika yang dihasilkan adalah kata undefined, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit. Contohnya seperti ini. Di sini kita langsung jawab aja ya. Di sini tentukan nilai dari limit x mendekati 0 untuk 2x ditambah 1. Dan di sini juga ada expression-nya, kita pakai ini berarti ya. Limit x mendekati 0 untuk fungsinya itu 2x ditambah 1. Nah, jawabannya 1 ya. Coba kalau kita secara manual, kita tulis fungsinya, f-nya itu fungsinya 2x ditambah 1. Nah, ini. Setelah fungsinya kita tulis limit, koma, fungsinya f, koma, x sama dengan mendekati 0. Ini jawabannya sama ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, untuk mengetahui apakah fungsi 1/x kuadrat memiliki limit, maka tentukanlah yang A limit kirinya, yang kedua yang B limit kanannya. Kita cari ya, kita langsung aja nih pakai yang ini, bisa fungsinya 1. Sini juga bisa pakai ini atau tanda garis miring boleh. Kalau cara manualnya per x pangkat, ternyata dia mempunyai nilai. Coba limit kanannya kita pakai cara manual ya. Limit buka kurung fungsinya kita tulis, bisa pakai ini, tinggal kita rubah saja. 1
per X pangkat 2, koma X pangkat 0 untuk limit parameter Y. Ternyata dia juga mempunyai nilai limit. Maka karena nilainya sama atau hingga, maka fungsi ini memiliki limit. Soal yang ketiga, apakah fungsi 1 per X memiliki limit untuk X mendekati 0? Sekarang kita coba pakai yang cara ini langsung. Wah, ternyata jawabannya infinite. Maka sesuai sama berkas yang tadi, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit. Seperti itu. Dan di sini juga ada question lainnya untuk menjawab soal-soal lainnya. Ya, jadi nanti boleh kalian lihat-lihat lagi, kalian coba-coba lagi gunakan metode 13 ini. Jadi untuk metode ini ada juga versi Android-nya, namanya metode kalkulator. Sama-sama dirilis oleh Microsoft. Cara memudahnya, pertama download aplikasinya tentu, terus kita buka aja. Bisa langsung tulis aja rumusnya di sini atau bisa kita foto soalnya seperti ini. Tadi ada soal, apakah limit X mendekati 0 untuk fungsinya 1 per X ini mempunyai nilai limit atau tidak? Kita scan saja. Dan hasilnya undefined, artinya dia tidak mempunyai nilai limit. Di sini selanjutnya kita coba ke nilai integral yang tadi. Di sini ada soalnya yang tadi, berapa nilai integral dari X cos X kuadrat. Kita scan saja. Nah, ternyata di sini nilainya sin X kuadrat per 2 plus C atau 1 per 2 sin X kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya yang tadi itu ditanyakan faktor dari X kuadrat min X min 12 adalah, sekarang kita bisa langsung tulis saja, X kuadrat minus X minus 12. Nah, di sini ada beberapa saran. Di sini ada plotnya, grafiknya, bentuknya seperti apa di sini. Dikasih tahu juga. Nah, karena kita mencari faktor, kita pilih yang faktor. Nah, ternyata faktornya X plus 3 dikali X minus 4. Sama ya kayak tadi. Nah, di sini kita juga bisa tahu dari mana gitu. Kita mencari ini. Nah, ini dia. Caranya seperti ini. Jadi bisa tahu dari mana nilainya seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan serta sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.